ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد أوصيكم ونفسي في تقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا كتاب الله ورسوله. Ma'asyiral muslimin wa jamatul mu'minin rahimakumullah, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama menghadirkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala inginkan kita menjadi mulia karena ketakwaan itu sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala hadirkan di begitu banyak ayat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampilkan dalam kegiatan keseharian yang kemudian diikuti oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain hingga para pecinta risalah dan syariat beliau terinspirasi untuk menjalankan sunnah-sunnah dalam kehidupan keseharian dalam bentuk ketakwaan. Di antara ketakwaan yang dipersyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah bagian di mana tatkala manusia dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini, dari alam roh dihadirkan ke alam rahim, kemudian dihadirkan ke dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-78 Allah Subhanahu wa taala firmankan wallahu akhrajakum min buthuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah telah keluarkan manusia dari perut ibunya tidak mengetahui apa-apa, dan Allah jadikan pendengaran, penglihatan dan nurani agar bisa bersyukur. Perhatikan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan pendengaran, penglihatan dan nurani. Maka ketika kita memahami setiap yang terlahir pasti diberikan pendengaran dan penglihatan serta nurani tanpa kecuali. Allah Subhanahu wa taala lahirkan manusia pasti dalam keadaan memiliki pendengaran, memiliki penglihatan dan juga hati nurani. Meskipun dalam keadaan terlahir tunanetra, mungkin terlahir dalam keadaan tunarungu, akan tetapi tetap memiliki pendengaran dan penglihatan. Hanya saja mungkin fungsi dari apa yang jadi indranya menjadi berganti atau berubah. Pada tunanetra misalnya, Allah Subhanahu wa taala menggeser kemampuan pengindraannya pada tangan. Kemudian pada tunarungu Allah Subhanahu wa taala menggeser pendengarannya ke mata sehingga bisa berkomunikasi dengan bahasa isyarat.
Akan tetapi hati nurani setiap orang pasti memilikinya, sehingga mengolah apa yang didengar, apa yang dilihat pasti dengan hati nurani. Di kesempatan yang lain Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mulk ayat yang ke-23 dinyatakan bahwa qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Allah yang menjadikan kita manusia ini memiliki pendengaran, penglihatan dan nurani, akan tetapi sedikit sekali yang bersyukur. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Ini adalah bulan Rajab, di mana Allah Subhanahu wa taala lewat penuturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan ini adalah bulan sebaiknya kita melakukan amaliyah-amaliyah, di antaranya adalah memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar. Selain daripada amalan-amalan yang kemudian Rasulullah SAW kerjakan seperti bulan-bulan yang lain, yakni saum Senin Kemisnya, Ayyamul Bidnya, bersedekah, tilawah Quran dan seterusnya. Tatkala kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang seperti disarankan oleh Rasulullah SAW di bulan Rajab ini, pahalanya berbeda dengan bulan-bulan yang lain, karena ini adalah bulan haram. Di bulan Rajab ini sedekah menjadi berbeda pahalanya dengan bulan yang lain. Tilawah Quran di bulan Rajab ini berbeda pahalanya dengan bulan-bulan yang lain. Begitu pula kita melakukan amaliyah-amaliyah saleh yang Rasulullah SAW contohkan dalam kehidupan beliau alaihissalam dalam keseharian, maka menjadi berbeda pahalanya ketika kita lakukan di bulan Rajab ini. Akan tetapi cilakanya ketika seseorang bermaksiat di bulan ini, maka dosanya juga dilipat gandakan lebih besar ketimbang bulan-bulan yang lain. Wal iyadu billah min dzalik. Summa na'udzubillah. Wallahul musta'an. Wa nas'alullahu salamatan wal afiyah. Ikhwanakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentuk karakter orang-orang yang ada di sekitarnya, bermula dari para ayah yang belajar langsung kepada Rasulullah SAW, dan kemudian para suami mengajarkannya kepada para istri, dan kemudian para istri mengajarkannya kepada anak-anak. Maka sebuah transfer knowledge yang menjadi sangat luar biasa dari Rasulullah SAW kepada para ayah melanjutkannya kepada para istri atau para ibu, dan para ibu menyampaikannya kepada para anak. Maka terbentuklah masyarakat yang madani. Mari kita lihat 1400 tahun yang lalu idealismenya seperti itu. Akan tetapi Rasulullah SAW menyatakan, engkau tidak tinggal di zamanmu. Ketika bicara tentang tarbiyatul aulad, ketika bicara tentang pendidikan anak, Rasulullah SAW menyatakan engkau tidak tinggal di zamanmu. Berapa sering kita mendengar orang tua menyatakan, dulu waktu bapak masih muda, dulu waktu ibu masih muda, maka disetarakan antara apa yang ada di hidupnya dengan kehidupan yang sekarang. Ikhwanakumullah, calon penghuni surga semuanya, ketika anak-anak kita tinggal di era yang sekarang ini, era milenial, era gadget, era teknologi tinggi, tidak hanya internet, akan tetapi sudah musimnya AR, augmented reality, kemudian menggunakan VR dan seterusnya. Dan ini ada di era di mana sebagian kita mungkin kurang mampu mengenalnya, yakni disruption era, di mana semua usaha-usaha besar menjadi bankrupt alias pilot ketika berhadapan dengan bisnis-bisnis online yang tidak lagi butuh kepada penampilan-penampilan yang butuh gedung dan gudang dan seterusnya. Akan tetapi cukup dikerjakan dari rumahan, ya, dan bisa dikerjakan langsung dari pabriknya.
Maka hal yang seperti inilah yang kemudian membuat kita menjadi harus bijak memberikan pola-pola pendidikan kepada anak kita, terutama bab tontonan dan tuntunan. Karena tuntunan yang salah kadang-kadang bisa menjadi tontonan, dan bahkan justru tontonan yang tidak ada manfaatnya malah jadi tuntunan. Sehingga kita temukan di era sekarang ini ketika anak umur 6 tahun kita tanyakan, ada yang mengatakan bahwa cita-citanya ingin jadi YouTuber. Maka tidak akan kita temukan ini di masa kita. Apa yang terjadi ketika Rasulullah SAW menyatakan berteman dengan tukang minyak wangi membuat kita ikut wangi, berteman dengan pandai besi membuat kita menjadi hangus dan baju kita bisa terbakar. Rasulullah SAW juga menyatakan bahwa tunjukkan siapa temanmu maka bisa diketahui agamamu. Bahkan dalam beberapa syair, beberapa ulama menyatakan bahwa bertemanlah dengan orang soleh agar istiqomah bisa lebih mudah untuk dikerjakan di dalam kebaikan-kebaikan. Maka dari piranti yang sederhana tadi, pendengaran, penglihatan, dan nurani Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan untuk bersyukur. Setiap manusia kemudian mempunyai pilihan-pilihan, di mana pilihan-pilihan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah berikan kepada setiap manusia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jika Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala tidak kenal gadget, tidak ada tontonan TV, maka beliau bisa menghafal Al-Quran 30 juz di usia yang ke-7. Jika seorang yang bernama Musa, anak orang Bugis yang tinggal di wilayah Sumatera, bisa menghafalkan Al-Quran dalam waktu 5 tahun. Di tahun yang ke-6 dia sudah hafal Sahih Bukhari. Dan kemudian masih melanjutkan hafalannya terus. Akan tetapi kita lihat bagaimana kesehariannya. Adakah berkutat dengan gadget? Tentu tidak. Maka kita lihat anak-anak kita. Sudah usia berapa, sudah berapa hafalannya. Maka tatkala kita mempersiapkan kematian yang bisa datang kapan saja, maka itulah hasil dari didikan anak kita yang kemudian datang dari kita sendiri, yang kita tidak bersiap-siap untuk mempersiapkannya. Maka kata Rasulullah SAW tadi, anakmu tidak tinggal di zamanmu atau engkau tidak tinggal di zamanmu. Ya, maka kita harus memahami bahwa ada faktor penentu yang kemudian datang pada sosok manusia. Ada faktor dirinya sendiri, internal, yang sudah menjadi didikan keluarga. Ada faktor eksternal, yakni lingkungan. Al-insan ibnul bi'ah. Kadang-kadang kita menemukan anak-anak kita pulang dengan kata-kata yang kotor, dan langsung kita marahi dia. Dapat dari mana kata-kata itu? Kamu tahu nggak artinya itu apa, dan seterusnya. Dan kemudian tanpa mengajarkan intensitas yang lebih tinggi ketimbang lingkungan. Maka inilah pentingnya kemudian kita membentuk lingkungan kita sendiri agar supaya anak kita bisa terjaga dengan baik di lingkungan kita. Masyaallah muslimin wa samatul mu'minin rahimakumullah. Yang menjadi faktor penentu di luar diri anak adalah faktor lingkungan tadi. Di mana tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala memunculkan fitrah auditif dan visual, yakni sam'a wal absara, maka setiap apa yang didengar, apa yang dilihat menjadi bagian yang akan tersimpan dalam memori otak kecilnya, yang kemudian setiap orang akan mengolah sesuai dengan data yang ada. Maka cacian, makian, ataukah pujian, ataukah afirmasi yang muncul dari keluarga kita, ini akan kemudian membentuk keluarga kita. Dan disitulah kemudian pentingnya kita menghadirkan tontonan-tontonan yang terpilih dan kata-kata yang kemudian tersaring sehingga membentuk keluarga yang bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Di dalam faktor yang eksternal, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada kita bahwa iblis laknatullah alaih punya visi dan misi. Di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-16,
Allah Subhanahu wa taala menampilkan visinya iblis, yakni dia katakan qala rabbi fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Karena engkau menjadikan aku sesat, maka aku akan benar-benar menghalang-halangi manusia dari jalan engkau yang lurus. Kemudian misinya dia hadirkan di ayat 17-nya. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dan kemudian setan akan mendatangi manusia dari depannya, belakangnya, kanannya, kirinya, dan engkau wahai Allah tidak akan pernah mendapati mereka kebanyakan yang taat atau bersyukur. Padahal audiovisual tadi dan piranti yang bernama hati nurani disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur. Akan tetapi setanlah yang kemudian membuat dia menjadi kurang di dalam bersyukur. Maka peran kitalah orang tua yang kemudian harus menghadirkan seperti itu. Salah satu di antara faktor penyelamat yakni ilmu. Maka tidak bisa tidak setiap orang tua, baik itu ayah maupun ibu, bertanggung jawab penuh terhadap ilmu yang sampai kepada anaknya. Karena tabungan atau investasi masa depan kita justru ada pada anak. Tatkala seseorang ibu tidak memahami agama, maka tidak pernah turun ilmu agamanya kepada anaknya. Ketika seorang ayah tidak memahami ilmu agama, maka ilmunya tidak akan pernah turun kepada anaknya. Begitu pula kepada keluarganya. Maka ketika Senin sampai Jumat adalah mencari keduniaan, maka Sabtu Ahad mestinya menjadi bagian dia untuk mencari surganya. Maka mestinya secara seimbang apa yang dia lakukan di dalam kesehariannya menjadi memenuhi apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kita dalam konteks takwa yang sebenarnya. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-36 menyatakan bahwa wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm innas sam'a wal absara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian mengikuti apa-apa yang kalian tidak punya pengetahuan di dalamnya, karena setiap pendengaran, penglihatan dan nurani akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ilmu itulah akan membentuk keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai sebuah faktor penyelamat tatkala seseorang menjalankan keimanannya dengan benar, maka cukup baginya mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya ilah dan menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam mengemban amanah kerasulan. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal, cukup bagi seseorang untuk memasukkan dia ke dalam surga. Akan tetapi perlu kita fahami bahwa tatkala keimanan ini kemudian tidak diisi dengan keilmuan, maka sudah pasti amalnya adalah amal yang tidak sesuai dengan keilmuannya. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memicu dan memacu kita menjadi orang yang senantiasa terus menggali ilmu untuk menambahkan keimanan kita sehingga memunculkan amal-amal yang benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar melakukan kebaikan-kebaikan versi kita sendiri, melainkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam saja, yang kemudian diikuti oleh para sahabat ridwanullah alaihi majma'in dan kemudian diikuti oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in rahimahumullahu taala dan seluruh pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita termasuk di bagian akhir dari bagian di dalamnya. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasulah ba'da. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Usikum wa nafsi fi taqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma ighfir lil jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil musyrikin fansurna 'alal qaumil zalimin fansurna 'alal qaumil munafikin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa anta. Allahumma rabban nas ati bil ba'si anta syafi' ishfi kulli maridin ya syafi' la shifa'an illa shifa'uk la yughadiru saqama. Allahumma ansurna ikhwanina muslimin wal mujahidin fi Rohingya, fi Filistin, fi Gaza, fi Tatar, fi India, fi kulli makan ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fazkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Tsumma aqimis shalah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم